Shalom, Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia GBC Tionghoa Ministry yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur karena ada kesempatan bisa melayani bersama-sama dengan saudara. Dan firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan, saya beri judul Ketika Menanti Sang Penolong. Firman Tuhan ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dan bersekutu di dalam Tuhan. Tetapi juga ada kesempatan indah ketika kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mempelajari apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan terjadi dalam hidup kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah Engkau sendiri yang menyatakan pertolongan-Mu, Engkau sendiri yang menyatakan rancangan-Mu di dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari dan kami baca ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini bagian firman yang merupakan kisah lanjut dari apa yang baru saja kita peringati, yakni pada hari Kamis yang lalu tanggal 21 Mei. Sebagai orang Kristen kita merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu tonggak penting dalam kehidupan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga itu memberi kepada kita pengharapan, memberi kepada kita keyakinan yang kokoh, kuat bahwa seluruh karya kasih dalam Kristus bagi kita manusia telah sempurna. Dalam kematiannya kita percaya dan merasakan kasih Allah bagi kita. Di dalam kebangkitannya kita menikmati kebebasan dan pengampunan atas segala noda dosa kita, bahwa pengampunan itu telah tuntas sempurna. Kemenangannya atas maut memberi jaminan akan pengampunan dan kenaikannya ke surga, memberi keteguhan iman kepada kita untuk percaya bahwa ada hidup yang kekal dan ada surga yang disediakannya bagi kita. Nah, saudara-saudara, kisah lanjut ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Setelah murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus, apa selanjutnya yang mereka lakukan? Nah, Alkitab berkata kepada kita dari ayat-ayat tadi bahwa mereka bersama-sama menanti. Nah, kalau kita bicara tentang menanti, ini tentunya bukan hal yang mudah. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dalam hal menanti ada tokoh-tokoh yang besar bahkan gagal. Saudara bisa baca kisah tentang Abraham. Dia gagal menanti penggenapan janji Tuhan yang padahal itu sesuatu yang pasti akan Allah lakukan kepadanya, bahwa Allah berjanji melalui keturunannya Allah akan memberkati dunia ini. Dan juga kita tahu ada kisah tentang Raja Saul yang dalam
kehidupannya, pelayanannya, Samuel telah menunjukkan kesetiaan kepada dia. Dan Samuel berkata bahwa dia pasti akan datang untuk menyelenggarakan ibadah, memberikan persembahan sebelum Saul dan tentaranya pergi berperang melawan orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Saul menanti dan Samuel belum datang, dia kemudian melanggar perintah dan kekudusan Tuhan. Dan walaupun dia tidak layak untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, dia menyelenggarakan ibadah itu. Dan kedua, kegagalan itu dalam hal menanti membangun atau menghasilkan risiko-risiko yang besar. Sampai saat ini, akibat dari kegagalan Abraham dalam menanti penggenapan janji Allah, dunia sekarang masih dalam persoalan. Oleh karena adanya keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Kita juga berhadapan dengan kenyataan bahwa Alkitab kemudian berkata, dan Tuhan melalui Samuel mengatakan kepada Raja Saul bahwa tahtanya tidak akan diwariskan kepadanya, kepada keturunannya. Dan kita tahu itu kemudian diwariskan kepada Daud. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita juga mengerti bahwa persoalan menanti itu bukan hanya persoalan orang-orang yang di masa lalu. Kesulitan untuk menanti itu bukan hanya persoalan orang-orang di masa lalu seperti Abraham ataupun Saul. Tetapi kita juga pada masa kini adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita dapat melakukan itu dengan baik. Di tengah-tengah perkembangan dunia kita yang serba instan, ada begitu banyak orang yang gagal untuk tetap menanti penggenapan janji-janji Tuhan bagi mereka. Ada orang yang tidak sabar untuk membiarkan Tuhan memproses kehidupan mereka, menikmati kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, tetapi menarik sekali dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Lukas dalam bagian ini mengisahkan tentang bagaimana murid-murid Yesus. Dia menggambarkan bahwa ada kurang 120 orang setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Mereka mewujudkan ketekunan mereka dalam menantikan penggenapan janji Bapa kepada mereka bahwa Ia akan memberikan Roh penolong bagi mereka. Nah, bagaimana tindakan mereka? Tindakan yang baik, tindakan yang positif, tindakan rohani sebagai orang-orang yang percaya kepada janji Kristus. Bagaimana mereka bersikap ketika menantikan Sang Penolong datang dalam hidup mereka. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Nah, dari kisah ini kita akan belajar 3 tindakan baik atau tiga tindakan yang positif, tindakan yang sangat rohani yang dilakukan oleh orang-orang percaya ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, digambarkan bahwa mereka dalam menanti penolong bagi mereka taat. Ya, saudara perhatikan itu dalam ayat yang ke-12. Mereka taat. Maka firman Tuhan berkata dalam ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberi perintah dengan jelas kepada mereka di ayat sebelumnya. Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang keempat. Dari pasal yang pertama ini dikatakan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Yesus sudah bicara ketika makan bersama-sama dengan mereka sesaat sebelum Dia naik ke surga, agar mereka tekun menanti penggenapan janji Bapa atas mereka, bahwa Dia akan mengutus penolong bagi mereka, Roh penghibur bagi mereka, Parakletos yang akan datang tinggal di dalam mereka selama-lamanya, mendampingi mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka ke depan dalam keberlangsungan
tugas pemberitaan kerajaan Allah yang harus mereka emban. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 12 tadi mengatakan kepada kita, dalam perwujudan menanti janji itu, penggenapan janji Allah itu, mereka melakukannya dengan taat. Ketaatan itu tersingkap di dalam ayat ini, yaitu ketika mereka kembali dari Bukit Zaitun, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem. Mereka tidak pergi ke Yerikho, mereka tidak pergi ke Kapernaum, ke Nazaret, atau mereka tidak pergi seperti Kleopas dan temannya ke kampung yang bernama Emmaus. Tetapi mereka pergi ke Yerusalem, kota Sion, kota Allah. Mereka datang kembali ke Yerusalem. Ada di Yerusalem. Ini menunjukkan ketaatan mereka yang khas. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, datangnya Roh Kudus, ketika kita merindukan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, menolong kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Maka berdasar pada teladan dari murid-murid ini, kita tetap harus melakukannya di dalam ketaatan kita. Ketaatan kita akan firman Tuhan. Ketaatan kita akan perintah Yesus yang harus kita jalani. Dalam pergumulan hidup kita di dunia ini memang ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah yang selalu harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Dan di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan itu, kita selalu berharap, kita selalu merindukan Allah berkarya, kita selalu mengharapkan Allah bertindak, menolong kita. Kita selalu merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dengan segala karya dan kuasanya. Yang bukan saja menopang kita, tetapi kita rindu Roh Kudus menolong kita untuk keluar dari pergumulan itu. Menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Memberikan kepada kita hikmat supaya kita memperoleh jalan keluar. Tetapi itu tidak mungkin kita lakukan di dalam pemberontakan kepada perintah Tuhan. Itu tidak mungkin kita lakukan di dalam ketidaksetiaan kita, di dalam ketidaktaatan kita, di dalam kehidupan yang berbalik dari Tuhan. Murid-murid menunjukkan kepada kita ketaatan mereka. Apa yang Yesus kehendaki mereka lakukan di dalam penantian itu, mereka lakukan dengan setia. Arah hidup mereka di dalam penantian akan karya, akan tindakan, akan pertolongan Allah dalam hidup mereka adalah searah dengan perintah Tuhan. Ketaatan mereka tunjukkan. Nah, ini hal yang pertama dan menarik. Dan ketaatan merupakan hal yang penting dalam kita menantikan pertolongan, karya dan kasih sayang Allah terwujud dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang menarik dari bagian ini, kita melihat bahwa mereka bukan saja taat. Artinya ketika Tuhan suruh mereka pergi ke Yerusalem dan mereka pergi ke sana dan berkumpul di sana. Tetapi mereka dikatakan juga bertekun dalam persekutuan bersama-sama. Di dalam ketaatan mereka. Mereka tidak sendiri-sendiri menghadapi pengharapan, menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak sendiri. Tetapi mereka bersama-sama dikatakan tekun di dalam persekutuan itu. Sebagai orang-orang yang percaya mereka ada dan tetap di dalam persekutuan. Nah, kata tekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang kesetiaan,
ketaatan hati atau keteguhan hati. Bicara tentang rajin, bicara tentang bersungguh-sungguh, bertekun. Ya. Hal yang kedua juga dalam KKBI bicara tentang orang yang tetap berpegang teguh ya pada nilai, pada adat, pada keyakinan. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk menggambarkan ketekunan ini secara literal berarti menyediakan. Ya. Atau juga bicara tentang mereka memusatkan perhatian atau pikiran mereka untuk hal yang sama. Mereka senantiasa bersama-sama atau bertekun. Jadi bertekun dalam persekutuan itu bicara bukan sekedar hadir. Ya, bukan sekedar seperti kita mengisi presensi. Ya. Tetapi ini bicara tentang suatu kehadiran yang terus-menerus yang didasarkan kepada komitmen, ya, kesungguhan hati untuk bersama-sama ada, sepakat ada di dalam persekutuan itu atau di dalam kumpulan itu. Dan dengan tekun, ya, artinya terus-menerus ada di sana. Nah, kita tahu mereka berkumpul bersama-sama. Mereka bersekutu bersama-sama. Dan dikatakan dalam ayat-ayat tadi mereka bertekun, ya. Ayat yang ke-14 tadi mengatakan mereka semua bertekun, ya, dengan sehati. Nah, ayat 13 menggambarkan siapa-siapa yang ada di sana, dan juga di ayat 14 akhir ada orang-orang yang disebut dengan jelas kehadirannya. Ya. Ada Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan seterusnya. Bahkan ada perempuan-perempuan, termasuk ada Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Semua orang ini bersepakat untuk bersekutu bersama-sama dan tinggal bersama-sama. Mereka juga menunjukkan dalam ketekunan itu kesehatian mereka. Artinya apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, mereka sepakati itu dan mereka wujudkan itu dalam kebersamaan. Saudara, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Ketika kita menantikan dan belajar dari murid-murid bagaimana mereka menanti Sang Penolong datang dalam hidup mereka. Mereka datang dalam kerinduan itu secara bersama-sama. Dalam kesatuan hati yang utuh sebagai persekutuan. Apa yang mereka percaya tentang janji Allah, mereka yakini bersama-sama. Dan kemudian mereka mewujudkan itu dalam tindakan bersama. Yaitu sama-sama menantikan pertolongan itu. Di dalam komitmen untuk tetap taat kepada Dia. Nah, saudara-saudara, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa yang penting, ya, yang penting saya menjadi orang baik, itu sudah cukup. Tetapi sering mengabaikan bahwa dia perlu ada di dalam satu persekutuan bersama-sama dengan orang-orang baik. Dan mewujudkan itu dalam tindakan-tindakan bersama. Ya. Dalam kesepakatan-kesepakatan bersama, yaitu tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu yang dilakukan. Bersekutu bersama adalah hal yang baik. Dan itu merupakan kerinduan Tuhan bagi kita. Di dalam kitab Ibrani yang terkenal, Ibrani 10 ayat 24 dan 25, dan khususnya ayat 25. Kita didorong supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Tetapi justru kita harus makin giat melakukannya. Ketika saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan Roh Kudus bertindak dalam hidup saudara sebagai penolong bagi saudara,
di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah pergumulan, saudara tidak bisa juga menghadapi itu sendirian. Saudara perlu kebersamaan dengan orang lain untuk menggumulinya. Mulai dari kebersamaan di keluarga saudara dan dengan teman-teman seiman lainnya. Saudara harus bertekun di dalam persekutuan ini untuk dapat mewujudkan karya, tindakan, dan pertolongan Allah dalam kehidupan saudara. Yang ketiga kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika mereka menantikan penggenapan janji Allah atas mereka, yaitu hadirnya Sang Penolong. Alkitab berkata di dalam ayat yang 14 tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka sekali lagi bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi saudara perhatikan, bersekutu bersama-sama orang percaya adalah tindakan yang baik. Tetapi ketika kita mengharapkan sesuatu hasil dari persekutuan itu tidak, maka persekutuan itu tidak sekedar bersekutu, tidak sekedar berkumpul, tidak sekedar bersepakat untuk ada di dalam persekutuan itu. Tetapi Alkitab bicara bahwa persekutuan itu harus ada doa bersama-sama. Nah saudara lihat, memang ada banyak model, ada banyak bentuk persekutuan. Ada banyak klub yang menggambarkan kebersamaan orang-orang karena satu hobi, satu minat, ya, satu kegemaran. Tetapi itu yang membedakan dengan persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya bukan sekedar persekutuan di mana kita berkumpul karena kita merasa sama kegemaran, sama hobi, sama cara berpikir, atau juga bukan karena suatu kesamaan identitas atau status sosial. Tetapi lebih daripada itu, persekutuan orang-orang percaya adalah persekutuan di mana hubungan dengan Tuhan dalam doa adalah hal yang penting yang akan menentukan hasil dan keberhasilan dari persekutuan itu. Persekutuan orang-orang percaya yang baik adalah persekutuan yang menekankan tentang kesepakatan dan kesepahaman di dalam doa bersama-sama. Kita membaca Alkitab bahwa Yesus sangat concern dengan hal ini. Yesus bahkan memerintahkan kita untuk berdoa. Dia bukan saja menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dengan contoh-contoh di mana dia berdoa dengan tekun. Markus bicara tentang pagi-pagi benar dia pergi dan berdoa. Dan kitab-kitab Injil menceritakan baik pagi, baik malam Yesus berdoa. Yang terakhir kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes di pasal 17 bagaimana dia berdoa untuk kita semua. Bukan saja untuk murid-murid yang saat itu bersama-sama dengan dia, tetapi juga untuk kita semua. Hingga hari ini menunjukkan bahwa Yesus melihat keberhasilan dalam persekutuan adalah persekutuan yang mengandalkan doa. Dan itu sebabnya dia memberi perintah. Dalam Matius pasal 26 ayat 41 kita baca di sana, Yesus memberi perintah ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, dan ketika dia kembali dia menemukan murid-murid itu tertidur. Apa yang dia katakan kepada mereka di dalam ayat itu, dalam Matius pasal 26. Ya, saya baca kepada saudara supaya hal ini diingatkan lagi. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus menyuruh murid-murid yang sedang lelap tertidur. Dia membangunkan mereka dan menginsafkan mereka, mendorong mereka. Tidak sekedar ada bersama-sama dengan dia dan dengan orang-orang lain, orang-orang percaya lain.
Tetapi harus ada doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini dorongan Yesus di dalam Lukas juga, kalau saudara baca Lukas pasal 6. Kita lihat beberapa ayat ini. Lukas pasal 6 ayat yang ke-28. Ayat 28. Lukas pasal 6 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Doa diperlukan. Karena kita menghadapi kenyataan dunia yang tidak selalu bersahabat dengan orang-orang percaya. Ada tantangan, ada orang yang mengutuk kita, ada orang yang mencaci kita, ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Ada orang yang menyatakan permusuhan. Dan kita tahu bahkan ada kuasa kegelapan yang sangat memusuhi kita. Yang bagaikan singa mengaum-ngaum ingin menelan kita. Oleh karena itu, Yesus mendorong murid-murid untuk berdoa. Dan mereka melakukan itu dengan setia. Ketika mereka turun dari Bukit Zaitun, pergi ke kota Yerusalem. Dan ada di rumah di mana tempat mereka menginap. Mereka bersama-sama berdoa. Menunjukkan bahwa mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi juga taat untuk mewujudkan ketergantungan mereka kepada Allah. Ketergantungan mereka untuk Allah bertindak dalam pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang berat ini, ketidakpastian yang sedang melanda mereka dalam penantian itu, maka apa yang mereka lakukan menjadi satu inspirasi bagi kita. Mereka berdoa. Dan kita juga baca Rasul Paulus sangat memberi dorongan kepada kita untuk melakukan apa yang seperti murid-murid lakukan. Kepada jemaat di Tesalonika, ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Nasihat dan dorongannya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 6 ayat 8. Dia mendorong mereka untuk sebagai orang percaya dalam persekutuan, berdoalah senantiasa. Dan penulis Ibrani dalam Ibrani 13 ayat yang ke-18 juga memberi dorongan untuk berdoalah terus untuk kamu. Kita mesti saling mendoakan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan. Tidak ada orang yang cukup kuat untuk menghadapi pergumulan dan tantangan masalah. Apalagi ketika kita ada di tengah wabah COVID-19 ini. Yang begitu rupa telah membuat persoalan atau menghadirkan masalah dalam kehidupan banyak orang. Bahkan dunia ini. Ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan yang serius. Ada orang-orang yang telah kehilangan orang-orang mereka cintai. Mereka sedang diliputi dengan duka cita yang dalam. Ada orang-orang yang sedang berhadapan dengan rasa sakit yang sangat serius berhubungan dengan wabah ini. Karena mereka terpapar virus ini. Ada orang yang mengalami dampak ekonomi, usaha yang tidak bisa berjalan. Bahkan ada yang telah kehilangan mata pencaharian, pekerjaan mereka. Betapa beratnya pergumulan. Dan ketika saudara dan saya menantikan pertolongan dari Allah, Sang Penolong itu, Roh Kudus mengambil bagian dalam hidup kita. Maka sikap yang baik dalam penantian itu adalah tekun berdoa. Tetaplah berdoa, bersehati dalam kebersamaan dengan keluarga saudara, dengan gereja. Tetaplah berdoa. Karena berdoa menunjukkan kerendahan hati saudara dan menyatakan betapa saudara sangat memerlukan
kehadiran dan pertolongan Allah bagi hidup saudara. Berdoa menyatakan kebergantungan saudara yang mutlak kepada Allah. Dengan berdoa, saudara sedang menyerahkan diri supaya Allah menunjukkan kuasa-Nya dan kebaikan serta kemurahan-Nya, kasih-Nya untuk menolong saudara dalam penantian hidup saudara. Nah, sebagai gereja, kita sedang ada dalam satu era penantian. Penggenapan janji Allah ketika Roh Kudus turun atas kita. Dalam faktanya, dalam sejarah itu telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan secara pribadi, setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus juga telah dimeteraikan dan dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi mungkin juga saat ini ada di antara saudara yang belum sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus telah menjadi bagian dari hidup saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara. Kalau itu pergumulan saudara, maka tidak ada cara lain, saudara perlu berdoa, meminta supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Berdoa dengan mempercayakan diri, beriman kepada Yesus Kristus. Tapi mungkin di antara saudara dan saya, kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Kita merindukan karya Roh Kudus untuk menolong kita. Sebagai penolong, sebagai parakletos. Dia membantu kita menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Menemani kita melewati kepedihan-kepedihan dan kesedihan-kesedihan yang harus kita jalani. Maka mari berdoa. Dan kita akan lihat, kita akan rasakan kehadiran Roh Kudus yang menopang, menghibur, dan menguatkan kita. Karena Dialah Allah, Dialah penolong yang sudah diutus ke dunia ini untuk menolong saudara. Tetapi kalau saudara sedang menanti pertolongannya yang khusus bagi saudara untuk menjawab kegelisahan hati dan pergumulan-pergumulan hidup saudara, maukah saudara bertekun dalam doa? Lakukanlah itu dengan iman dan dengan keyakinan akan kesetiaan Allah untuk mendengar doa-doa kita. Sebab dalam Matius pasal 7 ayat 7, Yesus telah berjanji, ketuklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka kamu akan dapat. Mintalah maka kepada kamu akan diberi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara menjalani hari-hari penantian akan karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Lakukanlah 3 hal ini dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah secara rohani dalam penantian. Ketika saudara rindu Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saudara, bahkan memakai hidup saudara untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Allah, maka taatilah Dia. Taatilah Kristus. Hiduplah berdasarkan firman Allah. Bertekunlah dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, mulai dari keluarga saudara masing-masing. Bersama dengan keluarga di masa-masa protokol COVID-19 ini, mari tekun dengan keluarga, bersekutu. Dan yang terakhir, lakukanlah dengan tekun kehidupan rohani yang terus berdoa. Suatu penggambaran bahwa kita mengharapkan Tuhan bertindak dan Roh Kudus membantu, menguatkan kita, menolong kita menghadapi setiap pergumulan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan kami untuk melakukan ini, supaya kami pun menikmati, merasakan kehadiran-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami, bahkan yang memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa.